Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru yang terhormat. Kembali lagi di channel Gurabat 21, channelnya para guru Indonesia, media informasi dan edukasi. Kami akan menyampaikan 3 kabar gembira tentang program sertifikasi guru, termasuk tunjangan profesi guru ya, atau tunjangan sertifikasi guru langsung dari Kementerian Pendidikan, termasuk juga penyampaian dari Pak Menteri. Kita to the point. Jadi apa 3 kabar gembira itu? Yang pertama adalah ini untuk program sertifikasi guru, program PPG baik dalam jabatan maupun pada prajabatan di tahun 2022 itu kembali dianggarkan oleh Kemdikbud. Kenapa ada bahasa kembali dianggarkan? Karena beberapa pekan yang lalu Kemdikbud itu melakukan paparan di Komisi 10 dan rencananya adalah untuk PPG tahun 2022 itu tidak dianggarkan langsung oleh Kemdikbud tapi melalui LPDP. Nah, beberapa hari terakhir ada lagi rapat penyesuaian anggaran, revisi anggaran itu, perencanaan anggaran, dan kembali dianggarkan secara langsung oleh Kementerian Pendidikan. Ini juga sekaligus menyampaikan update berita bagi Bapak Ibu yang masih mengira bahwasanya belum dianggarkan oleh Kemdikbud, yang masih menganggap tahun 2022 tidak ada lagi PPG dalam jabatan. Jadi ini perlu untuk diketahui oleh teman-teman. Silakan simak penjelasan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan berikut ini. Ketiga, penyediaan anggaran untuk kegiatan prioritas yang anggarannya belum tersedia dalam pagu sementara, yaitu untuk kegiatan PPG yang waktu itu kita usulkan dari tambahan atau dari dana LPDP. Namun karena keduanya belum memungkinkan, maka kami melakukan penyesuaian dari internal Dirjen GTK. Nah, itu tadi Bapak Ibu kabar gembira yang pertama. Untuk teman-teman guru yang belum PPG, silakan siap-siap untuk PPG di tahun 2022 lagi. Nah, kabar yang kedua adalah TPG untuk tahun 2021 ini tidak direfocusing atau tunjangan sertifikasi tahun 2021 tidak refocusing. Dengan demikian maka guru akan terima full sampai bulan Desember. Ini kabar gembira karena di tengah masa pandemi ya, seperti tahun 2020 kemarin, itu untuk bulan Desember itu hampir semua daerah, bahkan semua daerah tidak menerima tunjangan sertifikasinya di bulan Desember tahun 2020. Diterima sih, tapi dialihkan ke tahun 2021 ini, dibayarkan bersamaan dengan TPG tahun 2021. Nah, untuk TPG 2021 ini meskipun masih berlangsung masa pandemi Bapak Ibu, tapi Kementerian Pendidikan komitmen untuk tetap mempertahankan anggaran untuk TPG guru ini untuk tetap dibayarkan full kepada guru-guru. Jadi tetap diamankan anggarannya, tidak diganggu-gugat, tidak terdampak gelombang refocusing anggaran. Nah, berikut ini penjelasan langsung dari Pak Menteri terkait kabar gembira yang kedua ini. Izinkan saya melakukan paparan sekarang untuk membahas topik pertama, realokasi dan refocusing APBN Kemendikbudristek tahun 2021. Semua program-program kita yang sifatnya afirmatif itu kita lindungi total, ya. Dan untuk tahun ini PIP tetap saja 17,9 juta siswa dengan anggaran 9,6 T, tidak ada pemotongan sama sekali. KIP kuliah untuk memastikan nggak ada anak-anak kita yang kurang mampu harus putus sekolah, ya. Itu dengan 1,1 juta mahasiswa dengan anggaran 9,4 T. Jadi PIP, KIP kuliah aman. Beasiswa afirmatif seperti beasiswa adik untuk 7.300 mahasiswa dengan anggaran 139 M itu tidak ada pemotongan sama sekali. Dan aneka tunjangan untuk 364.000 guru dengan anggaran 7,3 T itu tidak ada pemotongan sama sekali. Oke, kita ke kabar gembira yang ketiga, yaitu anggaran untuk tunjangan sertifikasi guru tahun 2022 sudah aman Bapak Ibu. Jadi ini banyak juga dipertanyakan oleh teman-teman subscriber, sudah adakah informasi terkait TPG 2020, apakah sudah dipastikan ada seperti itu? Meskipun memang sebenarnya Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena TPG ini menjadi amanat undang-undang guru dan dosen ya. Di undang-undang guru dan dosen itu memang diamanatkan bahwasanya guru yang memiliki sertifikat pendidik itu berhak menerima tunjangan profesi guru. Nah, tapi memang lebih afdolnya ketika ada paparan langsung dari pihak kementerian sebagai informasi yang bisa tanda kutip menenangkan ya untuk para guru.
Nah, berbicara tentang anggaran TPG 2022, sumber yang akan kami sampaikan yaitu dari Kementerian Keuangan. Nah, ini Bapak Ibu, paparan dari Kementerian Keuangan tentang kebijakan DAK tahun 2022. Nah, dalam paparannya di slide ini Bapak Ibu tentang arah kebijakan dan strategi pengalokasian DAK non-fisik tahun 2022. Di dalam sasaran 2022 ini dengan jelas dan gamblang dipaparkan oleh Kementerian Keuangan terkait TPG 2022. Kita zoom Bapak Ibu supaya lebih jelas. Ya, di sini Bapak Ibu, ini hasil zoomnya perbesar. Sasaran 2022 itu sangat detail dijelaskan tentang tunjangan untuk guru dan sudah dianggarkan oleh Kementerian Keuangan. Tunjangan profesi guru baik untuk PNS maupun P3K nantinya. Dan juga non-PNS juga sudah disampaikan, tapi tidak dalam slide ini, tapi dalam slide paparan Sekretaris Jenderal Kemdikbud ya. Ada paparannya, kami akan tampilkan di akhir video juga. Nah, untuk sekali lagi tunjangan profesi guru teman-teman PNS dan P3K itu sudah dianggarkan. Jadi Bapak Ibu yang sertifikasi tetap akan menerima TPG di 2022. Nah, Bapak Ibu, inilah 3 kabar gembira yang kami sampaikan di video kali ini langsung dari sumber-sumber yang valid dan reliable dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena sumbernya langsung dari pihak terkait baik itu Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Keuangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penyesuaian RKKL tahun 2022, saya persilakan Ibu Sekjen untuk melakukan presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pimpinan dan anggota Komisi 10 yang kami hormati, seizin Bapak Menteri, izinkan kami melaporkan hasil pembahasan terkait dengan RAPBN 2022 untuk Kemendikbudristek. Penyediaan anggaran untuk kegiatan prioritas yang anggarannya belum tersedia dalam pagu sementara, yaitu untuk kegiatan PPG yang waktu itu kita usulkan dari tambahan atau dari dana LPDP. Namun karena keduanya belum memungkinkan, maka kami melakukan penyesuaian dari internal Dirjen GTK. Kemudian yang keempat, penyesuaian jumlah sasaran kegiatan menggunakan basis data terbaru. Ini untuk KIP kuliah karena ada data-data yang sudah by name sehingga kita sudah bisa menghitung berapa kebutuhan realnya untuk tahun depan dan berapa yang bisa kita alokasikan untuk mahasiswa baru. Dengan perubahan-perubahan tersebut, maka kami laporkan pada tabel di halaman 22 perubahan-perubahan antar unit utama dan antar program sebagaimana dalam tabel tersebut. Perubahan terjadi hanya untuk di area yang di highlight warna kuning, yaitu di Dijen PAUD Dasmen dan Balitbank. Mohon maaf di sini karena masih menggunakan nomenklatur dalam dokumen anggaran yang ada. Saat ini kami sedang berproses mengusulkan perubahan nomenklatur sesuai dengan SOTK baru. Tidak hanya perubahan nama unit utama, tetapi juga penambahan unit eselon 2 di Dijen Dikti, Iptek dan di Dijen Vokasi. Berikutnya. Nah, perubahan-perubahan yang kami lakukan dapat dilihat di dalam tabel dimulai dari halaman 24. Ini untuk program PAUD dan wajib belajar 12 tahun. Di situ ada penyesuaian untuk menampung kegiatan-kegiatan yang tidak ada dan mainstream kegiatan-kegigiatan yang lainnya. Misalnya itu dan untuk community learning center itu kami masuk ke dalam kegiatan sekolah yang menerapkan pembinaan afirmasi karena semuanya sifatnya juga afirmasi. Next. Terkait dengan program kualitas pengajaran dan pembelajaran, di situ kami lakukan penyesuaian. Sekolah yang menerapkan kurikulum pembelajaran itu kami integrasikan dengan sekolah yang mendapatkan pendampingan karena supaya hasilnya juga lebih maksimal. Kemudian untuk PAUD yang menyelenggarakan pendidikan holistik integratif, kami masukkan juga ke dalam program kegiatan yang lain, yaitu PAUD yang memperoleh peningkatan kapasitas. Ini mudah-mudahan dengan adanya integrasi kegiatan, maka program-program dan kegiatan fokus pada sekolah-sekolah tertentu secara lebih baik. Berikutnya, terkait
terkait dengan program kualitas pengajaran dan pembelajaran juga, di situ ada perubahan-perubahan seperti misalnya untuk guru penggerak, organisasi penggerak yang sebagian dananya kami alokasikan untuk guru yang mengikuti sertifikasi guru atau PPG. Yang semula tidak ada, yang semula kita harapkan dapat tambahan dari pagu tambahan atau dari LPDP, masih harus kita alokasikan menggunakan dana internal GTK.